Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa cepat melunasinya karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Dan yang sedang mencari pekerjaan atau mencari jodoh, semoga diketemukan dengan jodoh dan pekerjaan yang sesuai dengan hati nurani anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan dan membedah sebuah cerita bahwa tempo dulu ketika Eyang Sabdopalon atau Eyang Semar, Eyang Ismoyo Jati yang sebagai danyang tanah Jawa ini berpesan kepada namanya Syekh Subakir. Ketika Syekh Subakir pertama kali mengenalkan agama Islam di tanah Jawa ini atau Nusantara pada khususnya dan di Pulau Jawa pada umumnya, Eyang Sabdopalon menginginkan bahwa kelak akan ada seorang yang betul-betul memimpin tanah Jawa ini atau Nusantara ini yang berdarah campuran, yakni dari ayahnya yang berbeda agama, yakni antara agama Islam atau dengan Hindu atau dengan Kristen atau mungkin dengan agama yang lain yang ada di Indonesia ini. Nah, ketika ada sebuah kontestasi politik yang beberapa bulan kita lalui, dan kita pun turut serta ikut untuk mendukungnya dan juga turut serta dalam berpartisipasi untuk mensukseskannya, yakni terpilihlah seorang kesatria yang akan memimpin Nusantara ini, memimpin NKRI Indonesia ini, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi gini, inilah sebuah momentum, mungkin sudah saatnya bahwa tanah Jawa atau Nusantara ini dipimpin oleh orang yang berdarah campuran. Ya, inilah Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto ini adalah merupakan putra keturunan daripada Jawa dan Manado Minahasa yang ayahnya beragama Islam dan ibunya beragama Katolik. Nah, inilah sebetulnya mungkin ini yang disebut katanya Sabdopalon nagih janji, itulah yang memimpin Nusantara adalah orang campuran. Karena memang betul ketika menurut hemat saya ini bahwa ketika darah itu campuran, ini adalah ada sebuah keseimbangan di dalam kejiwaan atau psikologis seseorang dalam bertindak, dalam mengambil sebuah keputusan. Ini akan menyangkut tentang kebijakan atau polisi yang akan dijalankan oleh pemimpin yang akan memimpin kita di tahun 2024 sampai 2029, yakni Prabowo Subianto dan mungkin Mas Raka Buming Raka, ya, itu Gibran Raka Buming Raka. Kita sebagai masyarakat sih ya enjoy saja lah, ikutin saja lah. Walaupun kita mungkin berseberangan saat kemarin, saya sendiri mungkin tidak memilih beliau yang sekarang mungkin jadi atau apalah gitu lah. Kita hilangkan itulah. Sudah saatnya kita bersatu padu. Siapapun yang terpilih adalah pemimpin kita. Istilahnya kita sebagai anak-anaknya, beliau adalah orang tua kita. Sudah selayaknya kita sebagai warga negara yang baik harus mengikutinya. Dan namanya menjalankan sebuah namanya retorika dalam berbangsa dan bernegara, mengikuti segala aturan yang telah ditentukan dan dikeluarkan oleh
sebuah negara oleh seorang pemimpin itu pun. Karena dalam hemat hati saya pun sama gitu loh. Jadi sebuah namanya kaum pastilah haruslah memiliki namanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini adalah Satrio Piningit tersebut, diistilahkan sebagai Satrio Piningit tersebut. Jadi bahwa di setiap kaum terimalah pemimpin itu apapun keadaannya. Ketimbang di sebuah kaum itu tidak ada pemimpin sama sekali. Ini yang dimaksud. Bukan berarti kita ketika pemimpin itu jelek, diam saja, cicing bae, meneng bae, bukan seperti itu. Tapi kita memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah namanya input-input yang mungkin bisa membuat menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk berbangsa dan bernegara. Itulah yang sebenarnya kita inginkan, dan kita harus namanya mengontrol pula sebuah tatanan negara ini yang dijalankan oleh seorang pemimpin tersebut. Jadi mereka adalah manusia pilihan juga. Toh buktinya kemarin adalah pilihan kan. Kan seperti itu. Bahwa pemimpin Nusantara yang sekarang gitu loh. Mungkin nanti inilah adalah pilihan. Pilihan Anda semua yang memilih. Toh yang tidak memilih pun ya tidak perlu. Tidak perlu namanya akhirnya menjadi suatu antipati, terus menebar sebuah kebencian atau apapun gitu. Kita tidak seperti itu berbangsa dan bernegara, menjadi sebuah kita bernegara, kita menjalani sebuah kehidupan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat inilah, sehingga kita mesti memberikan sebuah masukan. Jadi kita janganlah membuat suatu kegaduhan yang tidak ada artinya, tapi berikanlah sebuah masukan-masukan yang mungkin membangun, masukan-masukan yang memberi sebuah solusi untuk bermanfaat kepada halayak rame, halayak banyak pada masyarakat. Inilah yang diutamakan, yang diharuskan kita sebagai warga negara yang baik, karena kita mesti hidup dalam sebuah negara dimanapun kita berada. Ya ikutin saja kebijakan-kebijakannya. Yang mana kebijakan itu, yang penting ada pengontrolnya. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik, perlulah kita namanya mengoptimalkan atau membangun diri kita pribadi, sehingga terbangunlah pribadi seluruh masyarakat Nusantara ini untuk menyongsong dan mendukung semua kebijakan pemerintah tersebut. Karena pada dasarnya kita adalah satu bangsa. Untuk itu kita mesti menggelorakan, mesti namanya bersemangat untuk namanya membangun negeri ini dari pelosok Nusantara kelak yang akan dipimpin oleh seseorang yang telah terpilih di dalam kontestasi politik. Karena berbeda sekali dengan namanya Satrio Piningit. Namun sesungguhnya bahwa pemimpin-pemimpin Nusantara ini adalah titisan para Satrio Piningit terdahulu yang telah memimpin eyang-eyang kita terdahulu. Inilah setelah kita runut, kita bedah satu persatu, juga ternyata bahwa beliau-beliau ini yang sekarang memimpin tampuk kepemimpinan adalah keturunan-keturunan daripada beliau-beliau pemimpin terdahulu. Ini tidak bisa dikesampingkan. Sehingga bahwa Satrio Piningit ini memang terlahir sudah menjadi sebuah namanya masterpiece oleh Sang Pencipta alam semesta ini, oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda sekali dengan presiden atau apa, tapi dipilih oleh rakyat, yang mana bahwa dalam pemilihan tersebut tidak semuanya memilih. Saya pun mungkin tidak memilih kemarin ya, tapi tetap sebagai warga negara yang baik ya sudah, kita terima apapun yang telah dikehendaki oleh masyarakat yang banyak, kita mengikuti saja. Nah, sebenarnya bahwa Eyang Sabtopalon itu telah menagih janji yang disebut
bahwa kelak tanah Jawa harus dipimpin oleh manusia atau orang yang berdarah campuran. Nah ini tepat mungkin. Mudah-mudahan bahwa presiden yang ke-8 ini adalah betul-betul apapun yang ditagih oleh Danyang tanah Jawa, yakni Eyang Sabto Palon atau Eyang Semar, Eyang Ismoyo Jati. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hum sikum wa nafsi bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.